Ibuku dihina dan diusir suamiku di panggung pernikahan. Kubuat dia menyesal atas perbuatan yang tak bisa ku maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Seharusnya hari itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Saat dimana aku resmi menjadi seorang istri, hari yang selama ini kusebut sebagai garis akhir dari perjalanan panjang. Sejak pagi buta, perias yang disewa keluarga Bagas sudah sibuk mendandani wajahku. Gaun putih yang kubeli diam-diam dari hasil menabung sejak awal tahun kini membalut tubuhku dengan sempurna. Bukan karya dari rumah mode terkenal, tapi cukup membuatku merasa seperti putri dalam kisah dongeng. Kilauan permata sintetis di bagian kerah memantulkan cahaya dari lampu kristal besar yang menggantung anggun di langit-langit ballroom. Ruangan pesta tampak seolah bukan bagian dari dunia nyata. Dinding-dindingnya dilapisi kain satin berwarna gading, sementara mawar-mawar segar mempercantik tiap sudut. Sinar lampu berwarna keemasan menyelimuti seluruh ruangan dalam kehangatan yang nyaris magis. Dari kejauhan, alunan lembut musik kuartet gesek mengisi udara, memberikan kesan anggun dan tenang. Para tamu melangkah anggun dengan pakaian terbaik mereka, berbicara lirih sambil memegang gelas mocktail. Namun perhatianku tak tertuju pada kemewahan itu, tidak pula pada para undangan. Aku berdiri diam di balik tirai pengantin, menggenggam buket erat-erat, telapak tanganku mulai basah oleh keringat. "Sudah siap, Mbak Dara?" tanya pelan wedding organizer yang mengintip jam tangannya. Aku membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Namun pandanganku tetap menyapu kerumunan di balik tirai. "Ibu saya belum kelihatan ya?" tanyaku lirih. Raut wajahnya sempat berubah cemas sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Mungkin masih di jalan," jawabnya dengan suara menenangkan. Aku hanya membalas dengan gumaman, tapi rasa cemas mulai menjalar ke dadaku. Aku tahu benar, ibuku bukan orang yang suka terlambat. Ia selalu menjadi yang pertama hadir di setiap momen penting dalam hidupku, bahkan bila harus berjalan kaki sekalipun. "Ibu pasti datang," bisikku pelan, berusaha meredam genangan air mata yang mulai terbentuk. AC di ruangan bekerja maksimal, namun keringat dingin tetap merayap di tengkuku. Pikiranku mulai melayang ke rumah kecil kami di gang sempit. Apakah ia kesulitan menemukan kendaraan? Apakah kebaya yang ia jahit sendiri semalam masih layak dikenakan hari ini? Wajah ibu hadir begitu jelas dalam benakku, wajah lelah yang selalu penuh kelembutan dan ketulusan. Mungkin saat ini ia tengah berjalan tergesa dari arah halte, menenteng tas kecil yang sudah mulai lusuh warnanya. Di tengah pesta yang serba gemerlap ini, pikiranku justru sibuk membayangkan betapa pegalnya kaki ibu karena harus memaksakan diri memakai sepatu hak yang tidak biasa ia kenakan. Sekali lagi, mataku melirik ke arah pintu masuk ballroom, berharap menemukan sosok yang paling ingin kutemui hari ini. Dan di tengah riuh rendah tamu yang berfoto dengan latar bunga-bunga mewah, aku menangkap bayangan yang begitu kukenal. Namun, ketika siluet itu mendekat perlahan, ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Akhirnya, dari antara lautan manusia, kulihat sosok yang tak asing bagiku. Ia melangkah pelan, nyaris ragu, menyusuri barisan kursi dengan hati-hati, seolah takut menodai keindahan tempat ini hanya dengan keberadaannya. Kebaya coklat yang melekat di tubuhnya sangat sederhana, tanpa kilauan payet, hanya sulaman tangan yang samar terlihat dari jauh. Aku tahu pasti, itu hasil kerjanya sendiri. Bukan karena ia tak mampu membeli, melainkan karena ia ingin mengenakan sesuatu yang dibuat dengan tangannya sendiri, sebuah persembahan diam untuk hari istimewa anak perempuannya. Rambutnya disanggul dengan rapi, meskipun beberapa helai uban tetap menyembul tak bisa disembunyikan. Sepatu yang ia kenakan terlihat kedodoran, dan bagian belakangnya mulai terkelupas. Tapi bukan penampilannya yang membuatku terdiam. Senyumnya, ya, senyum itu. Senyum yang tak pernah berubah sejak aku masih kecil. Senyum yang dulu hadir saat ia menyelipkan camilan di tasku, meski di rumah kami hanya ada cukup beras untuk 2 hari ke depan. Senyum yang seolah berkata, "Nak, mungkin ibu tak bisa menghadiahkan kemewahan, tapi ibu tak akan pernah meninggalkanmu." Ia mengangkat tangan, melambai pelan ke arahku.
Gerakannya tampak kaku dan canggung. Barangkali karena ia sadar beberapa pasang mata tengah menatapnya, menilai dalam diam. Aku yakin, di antara para tamu yang berbalut kebaya mewah dan perhiasan berkilau, pasti ada bisikan yang membandingkan. Tapi ibu tetap berdiri dengan kepala tegak, tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergerak pelan, mengucap sesuatu yang tak sanggup kudengar dari jarak sejauh ini. Tapi hatiku tahu pasti apa yang ia katakan. Kamu cantik sekali hari ini, Dara. Senyuman ibu menyentuh hatiku, dan aku membalasnya dengan senyum lebar yang nyaris berubah menjadi isak tertahan. Ingin rasanya aku berlari menghampirinya, memeluk tubuh renta itu dan membisikkan, "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan pernah sampai di titik ini." Tapi tubuhku tak bergerak, tertahan di balik tirai pengantin, diikat oleh urutan acara dan protokol yang tak bisa kulanggar. Aku hanya mampu berdiri dan menatap ke arahnya, menunggu saat yang dijadwalkan untuk muncul. Hari ini seharusnya menjadi milikku. Tapi saat itu aku belum tahu, di tengah semua yang tampak sempurna, seseorang sedang melangkah ke arah ibu, dan kedatangannya bukan pertanda baik. Langkah ibu makin mendekati pelaminan. Tangannya tampak menggenggam ujung kebaya, seolah berusaha menutupi kegugupan yang terasa sampai ke ujung jemarinya. Sesekali ia menyapa beberapa tamu yang dikenalnya dengan senyum kecil, sopan meski canggung. Pandangannya mencari-cari, lalu bertemu dengan mataku, aku yang kini duduk di kursi pengantin, tertutup kerudung tipis, detak jantungku berdegup keras. 5 meter jarak kami. Hanya 5 meter memisahkan kami dari kebahagiaan kecil yang ia impikan. Berdiri di samping anak perempuannya di hari pernikahan, berfoto dengan penuh kebanggaan. Namun tiba-tiba ia berhenti. Dari arah lain, aku melihat Bagas menghampiri salah satu panitia yang berjaga di dekat tangga pelaminan. Ekspresinya tegang, suaranya rendah tapi tajam, cukup keras untuk sampai ke telingaku. Ia mencengkeram lengan pria muda itu, lalu membisikkan sesuatu yang langsung membuat darahku berdesir. "Jangan izinkan dia naik. Terlalu sederhana. Nanti fotonya jelek." Kata-kata itu memukulku seperti palu. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Aku menoleh perlahan ke arahnya, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Apa barusan kamu bicara soal ibu saya?" bisikku nyaris tanpa suara. Bagas hanya menatap sekilas, kemudian memalingkan muka, seolah ucapannya barusan adalah hal biasa. Tidak penting, tak perlu dipersoalkan. Panitia yang semula ramah kini tampak kikuk. Ia melangkah mundur sedikit dan berdiri pas di depan tangga, membatasi akses naik. Ibu terdiam. Pandangannya turun ke anak tangga, lalu beralih ke wajah panitia, hingga akhirnya berhenti padaku. Raut wajahnya berubah bingung. Bibirnya bergerak, bertanya dalam diam, mencoba mengerti apa yang terjadi. Perlahan aku berdiri dari kursi, tanganku mengepal erat, gaunku tertarik sedikit karena genggamanku terlalu kuat. Kuku-kuku menancap di telapak tangan. "Bagas, kamu serius?" tanyaku lirih, hampir tak terdengar. Ia tak menjawab, hanya menarik napas panjang, lalu berbalik menuju fotografer dan keluarganya yang sedang menunggu untuk sesi foto. Aku melangkah mendekat, mencoba menahan kemarahan yang mengguncang dadaku. Kali ini suaraku terdengar jelas. "Bagas, kamu serius melarang ibu saya naik ke pelaminan?" Ia menoleh, menatapku datar. "Bukan larang, cuma ya, dia terlalu biasa. Nggak cocok tampil di tengah keluarga kita. Tamu-tamu bisa salah sangka. Kurang pantas dilihat." Sekelilingku mendadak sunyi. Musik yang tadi lembut kini terasa seperti gema asing yang tak bermakna. Lampu-lampu gantung yang hangat berubah silau menyakitkan. Nafasku sendiri menggema di telinga. Sementara itu, ibu masih berdiri di bawah tangga, bingung, tak menyadari bahwa dirinya baru saja dianggap tidak layak untuk berdiri di samping anak kandungnya. Dan di saat itulah, dalam hati kecilku, satu keputusan mulai tumbuh, keputusan yang akan membelokkan arah cerita hari itu, selamanya. Ibu masih berdiri kaku di bawah tangga pelaminan yang menjulang megah, seolah menjadi patung bisu yang terjebak di tengah pesta yang bukan miliknya. Tangan kanannya, yang semula terangkat pelan mungkin untuk memberi salam atau meminta izin naik, kini turun perlahan, seperti dibebani beban tak kasat mata. Senyum yang tadi sempat merekah di wajahnya perlahan menghilang, menyisakan garis tipis yang tak mampu menyembunyikan luka di hatinya.
Ia mencoba menegakkan kepala, mempertahankan sisa-sisa wibawa, namun matanya sudah mulai berkaca-kaca, bergetar hebat di balik kelopak yang berusaha kuat. Aku memandangi semuanya dari atas pelaminan. Seolah dunia berhenti seketika. Alunan musik gesek yang sebelumnya terdengar merdu kini terdengar kacau dan asing. Tawa-tawa tamu bergema samar tanpa makna. Wangi mawar segar bercampur aroma parfum mahal melayang di udara, tapi tak lagi memberi rasa nyaman. Perlahan, perhatian para tamu mulai terarah padanya. Beberapa saling berbisik pelan, suaranya lirih tapi menusuk. Ada yang melirik dengan simpati, ada yang menahan tawa di balik tangan, dan ada pula yang pura-pura tak melihat, padahal sorot matanya jelas menghakimi. Itu ibunya, ya? Kenapa bajunya, kayak bukan buat pesta? Ya ampun, semoga nggak ikut naik. Nggak matching banget sama konsep. Setiap bisikan itu menampar batinku. Tanganku mencengkeram gaun putih yang kupakai, hingga jari-jariku terasa nyeri, dan jahitan di pinggangnya nyaris sobek. Dadaku panas, meski udara dingin dari pendingin ruangan mengarah langsung ke tubuhku. Seperti disayat berkali-kali, bukan oleh pisau, tapi oleh ratusan tatapan dan komentar yang tak berperasaan, ditujukan pada perempuan yang paling berjasa dalam hidupku. Aku ingin menjerit. Ingin turun dari pelaminan itu, menghampiri ibu dan menggenggam tangannya dengan bangga. Aku ingin berdiri di depan semua orang dan berkata lantang, tanpa beliau, aku tidak akan ada di sini hari ini. Tapi tubuhku seperti membatu. Mulutku terkunci. Kakiku berat, seolah disemen di tempat. Hatiku menjerit, tapi yang keluar hanyalah diam. Ibu masih memandangku. Tatapan itu menembus segala kebisingan. Tatapan yang dulu menyambutku saat pulang sekolah dengan lutut berdarah. Pandangan penuh kasih yang tak pernah meminta penjelasan, tak butuh pembelaan. Ia hanya ingin tahu satu hal, bolehkah aku mendekat? Dan ketika aku mulai menggerakkan kaki, berniat turun dari pelaminan untuk menghampirinya, seseorang dari pihak keluarga Bagas menepuk pelan bahuku. Dengan suara rendah tapi cukup menusuk, ia berbisik, "Dara, nggak usah lebay. Jangan bikin rusuh di hari kamu sendiri." Tubuhku membeku lagi. Dipaksa memilih dalam situasi yang seharusnya tidak pernah menjadi dilema. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai terbakar. Api kecil yang perlahan tumbuh menjadi bara. Dan saat kulihat ibu memalingkan wajahnya perlahan, seolah menerima kenyataan pahit itu, aku sadar, aku tidak punya waktu banyak. Aku tak bisa tinggal diam. Bukan di hari ini, bukan saat ibuku dipermalukan seolah-olah kehadirannya mencoreng kesempurnaan pesta. Tanpa pikir panjang, aku melangkah menuju MC yang berdiri di sisi panggung. Di tangannya ada kartu rundown acara yang sejak tadi menjadi patokan segalanya. Ia tampak kebingungan melihatku mendekat cepat. Gaunku terseret pelan, mataku mulai berkaca-kaca. "Saya perlu bicara," kataku pelan, tapi dengan nada yang tak bisa ditolak. MC itu menatapku, lalu melirik ke arah keluarga Bagas, ragu sejenak, namun akhirnya menyerahkan mikrofon dengan tangan gemetar. Aku menggenggam mikrofon itu dengan tangan yang bergetar. Rasanya berat, seperti mewakili seluruh beban emosiku malam itu. Aku berdiri di tengah pelaminan, tepat di bawah lampu kristal yang gemerlap namun kini terasa menyilaukan. Semua orang memandangku. Aktivitas terhenti. Musik dihentikan perlahan. Suasana pesta yang semula hangat berubah menjadi sunyi, sunyi yang mendebarkan, seolah seluruh ruangan menanti apa yang akan kulakukan. Dan di detik itu, aku tahu, inilah saatnya. Saat untuk mengambil kembali kendali. Bukan demi diriku, tapi demi wanita yang berdiri di bawah tangga, dengan kebaya jahitan tangan dan cinta yang tak pernah usang. Aku menarik napas panjang, berusaha meredam gelombang emosi yang menghantam dadaku. Suaraku pun keluar, pelan tapi tegas, menggema di seluruh ruangan yang kini sunyi menanti. Sebelum kita melanjutkan acara ini, izinkan saya mengenalkan seseorang yang paling berarti dalam hidup saya. Beberapa hadirin saling melirik, sebagian mulai mengangkat ponsel, bersiap merekam momen tak terduga ini. Pandanganku tak lepas dari sosok yang berdiri di kaki tangga pelaminan, wanita dalam balutan kebaya sederhana, mata sembab, dan tubuh yang tampak mengecil di tengah keramaian yang gemerlap. Aku mengulurkan tangan, menunjuk padanya. Itulah ibu saya. Hening mencengkeram ruangan. Sekilas terdengar bisik-bisik,
Tapi aku tak memperdulikannya. Beliau yang menjahitkan seragam sekolahku dari potongan kain bekas. Yang setiap subuh bangun, menanak nasi, lalu mengayuh sepeda mengelilingi kompleks demi menjual nasi uduk. Supaya aku bisa terus belajar. Supaya aku bisa berdiri di tempat ini hari ini, bukan sekadar sebagai pengantin, tapi sebagai perempuan yang dihargai karena kerja keras. Tanganku mulai gemetar, suaraku nyaris pecah oleh tangis, tapi aku tetap melanjutkan. Hari ini, ada yang berkata beliau tak layak naik ke pelaminan. Bahwa pakaiannya tak pantas difoto. Bahwa penampilannya tak sepadan dengan pesta ini. Tapi bagiku, ibu adalah satu-satunya alasan mengapa pelaminan ini ada. Aku berhenti sejenak, menelan sesak yang memenuhi kerongkongan. Ruangan menjadi begitu hening, seolah semua yang hadir menahan napas. Sebagian mulai menghindari tatapanku, sebagian lagi menunduk, tersentuh atau mungkin malu. Kulihat ibu menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh, tak mampu lagi ditahan. Sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, terdengar langkah cepat dari sisi pelaminan. Seseorang meraih pergelangan tanganku dan membisik, "Dara, kamu mau menghancurkan semuanya." Aku menoleh perlahan. Di sana berdiri Bagas, wajahnya tegang, suaranya tertahan tapi jelas menahan kemarahan dan panik. Untuk sesaat, dunia membeku. Tak ada yang bergerak. Tak ada musik, tak ada tawa. Yang ada hanya detak jantungku yang makin kencang dan napas berat yang terasa menyakitkan. Di belakangku, tamu-tamu mulai bereaksi. Ada yang tertunduk dalam diam, ada yang menyeka air mata, dan banyak yang hanya memandangku dengan ekspresi yang tak bisa diartikan. Antara kaget dan tak percaya atas apa yang baru saja terungkap di tengah pesta yang katanya sakral. Ibu masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya masih menutup mulutnya, tubuhnya sedikit bergoyang karena perasaan yang terlalu besar untuk ditampung. Wajahnya menggambarkan kebingungan yang dalam, seolah baru tersadar bahwa ia tengah berada dalam mimpi yang berubah menjadi luka. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya, ini bukan kali pertama ia merasa tak dianggap. Hanya saja, selama ini ia memilih diam. Aku menatapnya lekat-lekat. Dan dengan napas tertahan, aku berkata dengan suara yang nyaris pecah, "Dan hari ini, beliau dianggap tidak layak berada di sampingku, dianggap memalukan. Kalau begitu, aku pun tidak layak berdiri di atas panggung ini." Reaksi ibu begitu nyata. Matanya membelalak, air mata mengalir deras, dan tubuhnya nyaris roboh jika ia tak bertumpu pada pagar tangga. Aku bisa merasakan setiap tetes air matanya seperti membakar kulitku. Wanita yang selalu ada dalam diam, kini dipermalukan di hadapan orang-orang yang seharusnya menghormatinya. Aku tak tahan lagi. Tanpa ragu, aku meraih mahkota pengantin dari atas kepalaku, melepaskannya dengan satu gerakan tegas, dan meletakkannya perlahan di atas meja resepsi yang penuh bunga. Semua mata mengikutiku, tapi aku tak peduli. Rasanya seperti merobek tirai palsu yang selama ini menutupi kenyataan. Dunia ini terlalu sempit untuk berpura-pura. Jika harus menghancurkan semua demi satu kebenaran, maka biarlah begitu. Jika ibuku tak cukup layak berdiri di sini, suaraku kini menggema dengan kepastian yang belum pernah aku miliki sebelumnya, maka aku pun tak pantas melanjutkan pernikahan ini. Langkah-langkahku menuruni pelaminan terasa seperti menantang badai. Gaun putih yang semula tampak megah kini menyeret di lantai, seolah ikut menanggung berat keputusan yang kubawa. Setiap gerakanku terasa berat, bukan karena bahan gaun atau tinggi hak sepatu, melainkan karena hati yang remuk oleh luka yang tak bisa dilihat. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus kuambil. Ibu harus tahu bahwa aku berdiri bersamanya, selalu. Harga diri, status, atau pandangan orang lain tak sebanding dengan cintaku padanya. Bagas tetap berdiri di belakangku, membeku seperti patung yang kehilangan makna. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak tak bernyawa. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, dan heningnya hanya membuat udara di sekitar semakin menekan. Suasana pesta berubah mencekam, bukan karena musik atau pencahayaan, tapi karena semua mata mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa tamu melirik tak nyaman, bahkan ada yang pelan-pelan berdiri dan berjalan menjauh, seperti ingin menghindari ledakan yang tak mereka pahami. Aku menoleh sekali ke arah Bagas. Tatapannya kosong, tak ada amarah, tak ada kesedihan, hanya kehampaan yang membentang di wajahnya. Tangannya sempat terangkat sedikit, tapi tidak benar-benar bergerak.
Tidak ada niat menahanku, tak ada kata maaf, tidak ada pengakuan. Seolah-olah, aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Seolah aku hanya bagian dari rencana yang tak lagi relevan. Namun, saat itu juga aku melihat sosok ibu perlahan menghampiri. Langkahnya pelan dan gemetar, seperti menembus ruang yang penuh luka. Saat ia sampai di hadapanku, tanpa perlu sepatah kata pun, ia memelukku erat. Pelukan itu seperti dinding hangat yang melindungi kami dari dunia luar. Dalam pelukan itu, aku bisa merasakan betapa rapuh tubuhnya, betapa lelah dan lukanya ia sembunyikan selama ini. Aku memeluknya lebih erat lagi, seolah ingin menjauhkan segala rasa sakit yang mengarah padanya. Ia gemetar, bukan karena suhu ruangan, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk disuarakan. Aku menunduk ke telinganya dan berbisik pelan, "Bu," tapi ia tak menjawab. Yang terdengar hanya isaknya yang tertahan, dan napasnya yang tak beraturan. Tanganku mengusap punggungnya perlahan, mencoba memindahkan kekuatan yang selama ini ia berikan padaku. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ibu akhirnya bicara, "Maafkan ibu. Ibu tak bermaksud menghancurkan semuanya." Kalimat itu bagai pisau yang mengiris dari dalam. Ia merasa dirinya adalah penyebab dari kekacauan ini, padahal tidak sedikit pun aku menyalahkannya. Justru sebaliknya, aku merasa malu karena membiarkannya sendirian dalam situasi seperti ini. Aku menjauhkan wajahku sedikit, menatapnya dalam-dalam. Matanya penuh luka dan ketakutan, seolah masih tak percaya bahwa ia layak mendapatkan pembelaan. Dengan lembut, aku menghapus air mata di pipinya, lalu berkata, "Tidak ada yang rusak, Bu. Yang rusak justru hati-hati yang lupa bagaimana mereka bisa tumbuh." Kerutan di dahinya mulai perlahan melembut, meskipun sorot matanya masih menyimpan ragu. Ia menunduk, mungkin merasa belum pantas menerima kalimat seindah itu. Tapi aku tahu, di balik segala luka yang ia tahan, ia bisa merasakan tulusnya keteguhan yang ingin kusampaikan. Sementara itu, suasana di sekitar mulai berubah. Rasa canggung menyebar. Tamu-tamu yang tadinya hanya menonton kini mulai saling berbisik. Ada yang gelisah, ada yang mengernyit, mencoba mencerna apa yang barusan mereka saksikan. Ini sudah keterlaluan. Kenapa begini, sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisikan-bisikan itu mengambang di udara, tapi tak ada satupun yang bisa menghapus kenyataan. Ibu adalah fondasi dari hidupku, dan tak peduli siapa yang menolak untuk mengakuinya, aku akan terus berdiri di sisinya. Karena dari semua pilihan yang bisa kugenggam hari ini, dia adalah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku, bahkan ketika seluruh dunia berpaling. Aku sempat menoleh sekilas ke arah Bagas. Ia masih berdiri di tempat yang sama, kaku seperti sosok yang kehilangan makna. Wajahnya datar, tak menunjukkan emosi apapun. Tak ada reaksi, tak ada penjelasan, bahkan sepatah kata pun tidak. Matanya hanya terpaku padaku, namun kosong, seperti tak tahu harus berbuat apa. Aku menanti. Menanti sepenggal kalimat, sebuah alasan, atau mungkin permintaan maaf. Tapi yang kudapatkan hanyalah kehampaan yang pekat. Sunyi yang memekakkan. Bagas tetap membisu. Tak bergeming. Ia berdiri seperti sosok yang tak tahu harus berada di mana. Tidak ada gestur, tak ada penyesalan yang tampak. Dan saat itu, aku merasa jarak antara kami tak lagi bisa dijembatani. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar asing di hadapan seseorang yang pernah begitu kucintai. Tapi pelukan ibu, yang begitu tulus dan menenangkan, menguatkanku. Aku tahu, aku tidak sendiri. Aku tak pernah benar-benar sendiri. Tanganku kini menggenggam tangan ibu erat-erat, bukan hanya untuk menenangkannya, tapi juga untuk menegaskan bahwa kami akan saling menjaga, apapun yang terjadi. Perlahan, kami berjalan menembus kerumunan. Para tamu memandang, sebagian terdiam dalam kebingungan, sebagian lagi mengikuti langkah kami dengan tatapan ingin tahu, mungkin berharap ada penjelasan, mungkin hanya ingin menjadi saksi dari sebuah keputusan besar yang tak mereka duga. Namun ada satu hal yang membekas di benakku. Beberapa orang mendekat, memberi pelukan hangat, dan mengucapkan kata-kata yang membuat dadaku menghangat. "Kamu luar biasa, Dara. Kami hormat padamu." Kalimat-kalimat itu singkat, tapi membawa makna. Mereka mungkin tak benar-benar memahami luka yang kusembunyikan, tapi setidaknya, mereka melihat keberanian yang kutampilkan hari ini.
Seorang anak perempuan yang memilih untuk melangkah bersama ibunya, di tengah pesta yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan ballroom megah yang penuh dengan cahaya, dekorasi mewah, dan janji-janji indah yang kini terasa hampa. Langkah kakiku berat, bukan karena keraguan, tapi karena beban kenyataan yang tak bisa dihindari. Aku tahu, aku tak akan pernah bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi aku bisa memilih untuk tidak mengulang kesalahan itu. Aku bisa memutus rantai ketidakadilan yang nyaris menelan harga diri ibuku. Kami keluar dari pintu utama hotel, dan malam menyambut kami dengan angin lembut yang menyentuh pipi. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, hanya suara napas kami yang berat dan detak jantungku yang pelan-pelan mulai tenang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit lega. Memang, keputusan ini mungkin akan menghancurkan banyak impian. Pernikahan yang disiapkan dengan detail, pesta yang dirancang penuh kemewahan oleh keluarga Bagas, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi aku tidak menyesal. Karena yang kurlakan bukanlah kebahagiaan sejati, melainkan ilusi yang dibungkus rapi. Ibuku lebih berharga dari semua itu. Harga dirinya, air matanya, pengorbanannya, semua itu tak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan dengan cincin di jari manisku. Aku melirik ke samping. Ibu masih berjalan di sisiku. Meski wajahnya belum sepenuhnya tenang, ada kelembutan baru yang mengalir dari matanya. Ia masih menyeka sisa-sisa air mata, namun tangannya yang menggenggamku erat menunjukkan bahwa ia mengerti. Ia menerimaku, memahamiku, seperti selalu. Bu, ucapku lirih sambil menatap matanya, aku nggak bisa terus hidup dalam kepalsuan. Aku lebih rela kehilangan semuanya, daripada berpura-pura bahagia dalam kebohongan. Aku mau jalan bareng ibu, kemanapun itu. Ibu menatapku lekat, lalu mengangguk perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ibu tahu, Dara, dan ibu bangga padamu. Aku menatap lurus ke depan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sebuah kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rasa merdeka yang selama ini hanya menjadi bayangan. Beberapa hari setelah aku meninggalkan pesta itu, kehampaan mulai merayap pelan, seperti kabut yang menyusup diam-diam ke dalam relung rumah. Di ruang tamu kecil milik ibu, aku duduk bersebelahan dengannya. Ia menggenggam cangkir teh yang sudah lama dingin, dan tangannya sedikit gemetar. Tak ada percakapan. Hanya diam, seolah kami berdua sedang menyimak sisa-sisa keributan yang sudah lama reda. Semua terjadi terlalu cepat. Dan meski aku berdiri teguh di atas keputusanku, ada bagian dalam diriku yang merasa sepi, seperti kehilangan sesuatu yang dulu sangat dekat. Pagi itu, suara bel mendadak memecah kesunyian. Aku berdiri dan melangkah menuju pintu, sedikit terkejut saat mendapati Bagas berdiri di sana. Wajahnya tampak kusut dan pucat, matanya merah bengkak. Jelas ia tidak tidur dengan tenang selama beberapa hari terakhir. Di tangannya tergenggam sekotak bunga yang mulai layu, seolah mencerminkan sebuah penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Aku memandangi sosoknya dalam diam. Tak ada kalimat yang langsung terucap. Sosok di hadapanku bukan lagi Bagas yang dulu ku kenal, bukan pria yang dulu aku bayangkan akan menjadi bagian dari hidupku. Kini, ia hanyalah orang asing yang menatapku penuh luka, tak tahu harus mulai dari mana. Dara, ucapnya akhirnya, suaranya serak dan bergetar, aku minta maaf. Aku kehilangan arah. Aku terpengaruh tekanan keluarga. Aku tahu aku salah. Aku tidak menghindari tatapannya, tapi aku juga tak memberi isyarat empati. Wajahku datar. Tak ada marah, tak juga iba. Hanya kekosongan yang mendalam. Selama beberapa hari terakhir, aku mencoba mengurai kenangan tentang kami, tentang tawa, janji, dan rencana masa depan. Tapi saat ia berdiri di ambang pintu itu, aku tahu semuanya sudah terlalu terlambat. Bagas, kataku pelan, tapi setiap kata terdengar sangat jelas. Kalau kamu bisa mempermalukan ibuku di depan ratusan orang tanpa rasa bersalah, maka aku tak bisa bayangkan luka macam apa yang bisa kamu berikan nanti. Aku nggak bisa melanjutkan hidup dengan seseorang yang bisa melukai orang yang paling aku cintai. Ia tak menjawab. Bibirnya bergerak seolah ingin menjelaskan lebih banyak. Tapi aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti. Aku sudah cukup mendengar dari sikap diamnya di hari itu, ketika ia tak berkata apapun, tak berusaha menahan, bahkan tak menunjukkan penyesalan. Dan kini ia datang,
berharap kata-katanya bisa memperbaiki segalanya. Aku menatapnya lurus, mata kami saling bertemu tapi tak lagi menyatu. Ini bukan sekadar soal gengsi, Bagas. Ini tentang rasa hormat yang kamu hancurkan dengan begitu mudahnya. Tanpa bicara lebih panjang, aku berjalan ke meja dan mengambil setumpuk berkas yang sudah lama kusiapkan. Kugenggam dokumen gugatan cerai itu dan meletakkannya perlahan di hadapannya. Aku sudah mengambil keputusan. Kita tidak bisa dilanjutkan. Aku ajukan cerai. Wajah Bagas langsung berubah. Seperti baru saja kehilangan pijakan, tubuhnya sedikit goyah. Dia membuka mulutnya, ingin membujuk, tapi kali ini tak ada yang bisa menyentuh hatiku. Terlalu banyak luka yang tak bisa ditambal hanya dengan maaf. Dara, jangan. Kumohon, suaranya nyaris pecah, berikan aku satu kesempatan saja. Aku menggeleng pelan, tegas. Tidak, Bagas. Kamu sudah menentukan langkahmu waktu itu. Sekarang, aku juga sudah memilih jalanku. Dan ini yang paling benar untuk kita. Dengan satu tatapan terakhir, aku melangkah pergi. Tak ada kalimat penutup, tak ada permohonan yang bisa mengubah keputusan ini. Kisah kami memang pernah indah, tapi itu hanya bagian dari masa lalu. Dan masa depan bukan lagi miliknya. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu, dan kini kehidupan kami berdua telah berubah begitu jauh dari sebelumnya. Ibu dan aku memulai sebuah usaha catering kecil-kecilan dari rumah, berawal hanya untuk mengisi waktu kosong dan mencari sedikit tambahan penghasilan. Tak pernah terbayangkan bahwa langkah sederhana itu justru membuka jalan menuju keberhasilan. Hari demi hari, pesanan terus berdatangan tanpa henti. Kami sibuk di dapur, memasak dengan hati, menyusun menu dengan penuh semangat. Di balik kepenatan, ada tawa yang tak pernah absen dan rasa bangga setiap kali masakan kami dikirimkan kepada pelanggan. Rumah kami, yang dulu terasa sunyi dan berat, kini dipenuhi dengan kegembiraan. Ibu, yang dulu sering tampak lelah dan murung, sekarang lebih sering terlihat tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak lebih lunak, seperti digantikan oleh cahaya bahagia yang baru. Kami memang tidak hidup dalam kemewahan, namun rasa syukur kami jauh lebih besar dari apapun yang pernah kami miliki. Hubungan kami pun semakin dalam. Aku memandang ibu bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat dan partner hidup dalam membangun masa depan. Seringkali, aku dan ibu duduk di teras kecil rumah kami, menikmati teh hangat sambil memandangi langit senja. Kenangan akan hari pernikahan yang tak pernah terjadi itu sesekali muncul, tapi tidak lagi menimbulkan perih. Kini, kenangan itu terasa seperti pintu gerbang menuju fase hidup yang lebih bermakna. Hari itu dulu mungkin terlihat sebagai kegagalan terbesar dalam hidupku. Tapi kini aku sadar, justru dari situlah semua kebaikan bermula. Aku mungkin tidak pernah menjadi istri dari Bagas, tapi aku berhasil menjadi anak yang setia kepada ibunya. Anak yang tahu di mana tempat cinta sejati bersumber. Ibu kerap berkata dengan lembut, hidup kadang menguji kita dengan cara yang berat, Dara. Tapi selama kita bertahan dan terus berjalan, akan selalu ada kebahagiaan yang menanti. Dan setiap kali aku mendengarnya, aku merasa lebih yakin bahwa langkahku saat itu adalah pilihan yang tepat. Kami bukan hanya 2 orang yang tinggal serumah. Kami adalah tim. Sebuah tim kecil yang saling menjaga, saling menguatkan, dan menciptakan kehidupan baru dengan cinta sebagai pondasinya. Ada malam-malam di mana kami duduk berdua di meja makan, menikmati hidangan sederhana yang kami masak sendiri. Di sanalah ibu sering mengisahkan masa kecilku, tentang perjuangannya yang panjang, tentang cinta tanpa syarat yang tak pernah pudar. Kisah-kisah itu menyentuh kalbuku setiap kali, membuatku semakin sadar bahwa waktu yang kuhabiskan bersamanya saat ini adalah karunia yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Aku masih sangat ingat ketika untuk pertama kalinya kami mengangkut pesanan besar ke dalam mobil. Ibu memandangku sejenak, senyumnya penuh makna. Ia berkata lirih, mungkin kita nggak punya banyak, Dara, tapi kita punya kebahagiaan yang bahkan uang pun nggak bisa beli. Dan saat itu juga aku tahu, semua ini lebih berharga dari pesta manapun, dari janji-janji indah yang dulu pernah terdengar dari Bagas. Kini aku melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kuat dan keyakinan yang penuh. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Namun selama ibu ada di sisiku, aku merasa tidak perlu takut pada apapun. Kami menjalani hari demi hari dengan cara kami sendiri. Tanpa kemegahan, tanpa kepura-puraan, namun penuh kehangatan dan kasih yang tak pernah usang.
Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.